yang besar tadi ya. Jadi setiap para tamu raja yang lewat di Labung Yusuf tadi itu setelah disambut diwajibkan untuk bercermin. Tujuannya biar rapi, biar lebih pantas menghadap raja. Tujuannya biar percaya diri. Mohon maaf kalau dipanggil presiden masa pakai celana pendek, nggak mungkin. Nanti gagu kalau mau bicara sama pemimpin kan gitu. Biar percaya diri dulu. Ini replikanya ini seperti yang di depan. Replika Kereta. Dan ini koleksi-koleksinya termasuk upacara adat tradisional seperti orang dulu Minang makan siri ya, punya siri Kalau saya di rumah masih ada. masih. Pinang masih. Iya. Ini buat Lombok. Pembelah buah pinang. buat pinang ya, buat pinang. Dulu nenek saya masih pakai beginian. Oke, pinang. Kalau ini lemari yang tinggi digunakan untuk menyimpan pusaka lomba, tingginya 5 meter. Dan ini tempat pendupa dan minyak lampu kelapa penerangan zaman kerajaan dulu sebelum ada listrik. Ini buat begini itu ya. Minyak. Kalau ini peralatan untuk upacara orang hamil 7 bulan daur hidup. Jadi mendoakan agar kelahirannya kelak selamat ibu dan calon anaknya. Nah, untuk anak pertama di usia kandungan 7 bulan. Namanya upacara daur hidup atau tingkepan atau mitoni bahasa Indonesia. Dan ini perhiasan-perhiasan yang digunakan zaman kerajaan. Ada binggel gelang kaki yang diyakini dapat memperkuat otot-otot kaki dan melangsingkan pinggul. Lemarinya yang tinggi ini lemari untuk menyimpan pusaka tombak tingginya 5 meter. Dan itu peralatan untuk berhias cerminnya, tempat turun, tempat bedaknya juga ada. Berarti ditemukannya semuanya di sini dulu. Ini ditemukan di keraton, sebagian juga didapat oleh dari rakyat untuk mengisi koleksi keraton, museum keraton. Dan juga banyak hibah-hibah dari keturunan kerajaan. Kalau ini peralatan untuk membuat ramuan namanya bodean, jadi berupa laci, seloroan dan itu pipisan untuk menghaluskan Ramuan jamu-jamu. Oh iya, ini buat ini ngalusinnya. ngalusin. Sekarang sudah ada blender lagi. Iya. Lebih canggih sudah. Jadi tidak harus memipis. Di blender halus lebih. Batu apa ya? Itu batu sini. Batu sini ini terkenal dengan ininya sebenarnya, zat kapurnya yang cukup tinggi. Ya, sama dengan batu-batu yang kayak bata itu. Bata bangunan, Iya. iya. Tapi yang ini kualitas yang lebih. Kalau ini miniaturnya asta tinggi makam para raja yang sering didatangi untuk ziarah wali Madura. Dan ini miniaturnya Masjid Jami' Sumeneb yang termasuk 10 daftar masjid tertua yang ada di Indonesia. Ini kan bisa kelihatan dari gabungan dari beberapa unsur budaya. Hindia juga ada. Hindu budaya juga ada. Masih ada satu. Ini masjid ini termasuk 10 daftar masjid tertua yang ada di Indonesia. Kalau bisa ada seorang makam, seorang wali. Ini koleksi-koleksi keramik merupakan hubungan internasional dengan negara luar seperti China, Eropa, Thailand, Jepang pun juga ada. Ya, dan juga masalah. Ini sering dijamas sih untuk senjata-senjata keris-keris ini ikat enggak? Kalau sudah waktunya dijamas, tapi ini kalau penjamasan tiap tahun ada di bulan Suro. Ya, mesti dijamas ini juga. Kalau ini enggak. Enggak. Yang dijamas itu yang dipegang bupati. Yang ada di keraton itu yang dijamas. Dan ini pusaka-pusaka kerisnya. Keris ini peninggalan dari prajurit dan abdi dalam
Al-Qur'annya ini yang ditulis oleh Sultan Rapunatanirat dalam waktu semalam ini Al-Qur'annya. Oh yang ini satu malam. Ya. Ini kayu ini ya. Kertasnya kertas permangan yang terbuat dari kulit kayu, beratnya 14 kilo dan sudah berusia 212 tahun. Untuk orang khas Madura ya. Kalau ini alat keamanan khusus kamling konter malam. Di Madura di Sumenep ini ada beberapa suku. Kalau ini patung-patung arca, patung peninggalan kerajaan sebelum Islam masuk. Jadi dulu agamanya Hindu Buddha. Islam masuk ke Sumenep tahun 1319. Kemarin punya salah. Kalau itu kerangka tulang. Penyepen udara sawah. Kalau ini rumah penyepen udara sawah, ini bangunan tertua di antara bangunan yang lain. Nah, kalau chefnya ya. Jadi ini gelarnya dulu Tumenggung. Tumenggung ini di bawah naungan kerajaan Mataram. Kerajaan kecil lah. Anggap kalau sekarang gubernur, anggap gubernur atau kabupaten lah. Jadi ini belajar di buku video saat ini kakek dari yang bisa dijalankan dengan 7 bulan. Ceritanya di waktu ibunya hamil 7 bulan, ibunya itu mendirikan sholat tahajud. Suaminya menyebarkan agama Islam dari pagi sampai tengah malam, sampai rumahnya mengucapkan Assalamualaikum selama 3 hari tidak ada yang jawab. Akhirnya bayi di dalam kandungan dijawab. Kata bayinya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih sholat. Hingga cerita lahir maka diberikan nama Muhammad SAW misalnya Madura. Tapi beliau memang luar biasa, sejak kecil sudah hafal Al-Quran sekaligus hafal. Di waktu tidur tubuh dari beliau di suatu ketika malam hari mengeluarkan sinar nur cahaya. Disitulah gurunya mengatakan ini ciri-ciri tanda seorang wali yang akan menjadi seorang pemimpin hingga ke-7 turunan. Ternyata tepat, beliau dinikahi oleh ratu dan 6 turunan dari beliau menjadi raja Sumenep semua. Setelah itu berakhir kerajaan Sumenep sesuai dengan ramalan karena raja terakhir tidak mempunyai putra. Maka berakhir tahun 1929. Bupati pertama diangkat oleh Belanda dari Surabaya yang bernama Raden Aryo Kanjeng Raden Aryo Samadikun Pratama itu semua. Tanggal zaman dulu. Enggak ada talinya, cuma gini aja. Iya, dijepit kayak gitu.